Tafsir surat Al-Adiyat ya. Tadi ini menggambarkan manusia yang begitu cinta harta. Ya. Disebutkan bahwasanya manusia itu memang ingkar pada nikmat siapa? Rabb Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kelak manusia itu juga akan ditampakkan oleh Allah dan akan dibalas ya. Sehingga muncullah surat ini. Surat Al-Adiyat yang artinya demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, maka ia menerbangkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Rabb-nya, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur dan dilahirkan apa yang ada dalam dada, sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Jadi dalam surat Al-Adiyat ini ya, kuda perang ketika menyerang musuh ya, dalam surat Al-Adiyat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda. Ya, jadi kuda adalah di antara karunia Allah pada makhluknya. Kuda di sini memiliki keistimewaan khusus dibanding hewan-hewan lainnya ya. Jadi kuda tersebut dikatakan berlari kencang dengan terengah-engah ya. Kuda tersebut memercikan api karena sentakan kakinya yang mengenai batu saat berlari kencang. Berarti sepatu kuda ini ada besinya kan ya. Itu. Konon juga besinya kuda ini dipakai untuk jimat. Ada yang dipasang di pintu. Saya juga pernah nemukan seperti itu. Dan ini nggak boleh. Ya. Kemudian kuda tersebut menyerang musuh di waktu subuh. Lalu kuda tersebut menerbangkan debu-debu. Kuda tersebut kemudian menyerang musuhnya hingga menebus ke tengah-tengah mereka. Inilah yang digunakan untuk bersumpah oleh Allah dalam awal-awal surat ini. Jadi kuda itu ada yang pernah naik kuda? Pernah. Ya, bukan kuda lumping, kuda sungguhan. Ya pernah ya. Naik sendiri apa dituntun? Dituntun. Ya beberapa waktu liburan itu ya kita memang dianjurkan untuk berkuda kan ya. Berkuda kemudian apa lagi? Berenang memanah itu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ada yang ceritakan ada juga menyewakan kuda dalam artian untuk latihan. Ya di Bondowoso itu ada kuda katanya. Ceritakan adik saya pernah ngisi di sini tuh. Kuda itu ketika orang yang naik takut dia jalannya pelan-pelan. Ya. Misalnya takut gini ya kan kelihatan kan kuda merasakan itu, maka dia jalan pelan-pelan. Bahkan ketika sebelum menaik kuda dilus-lus. Nah, jadi semacam ada kasih sayang di kuda itu. Ya. Nah, kemudian ya, kuda itu sebenarnya penurut ya Banda. Nah, penurut apalagi sebelum kita naiki ketika Mas kasih makan, Masya Allah. Itu. Dan kelak kuda itu sebagai kendaraan perang di akhir zaman. Kenapa kuda tank saja? Ya, karena kelak itu semua sudah tidak berguna lagi. Oke. Memang kalau dilihat dari efektivitas, kuda itu bisa menjangkau banyak hal. Ya. Yang tidak ada jalan aspal bisa apa enggak kuda? Ke galeng-galeng sawah itu bisa apa enggak kuda? Nah, bisa. Kalau tank kan enggak bisa. Ya, bahkan ke sungai yang setara dengan dia masih bisa untuk kita naiki, dilewati. Itulah kuda. Kemudian yang terakhir, kuda itu tidak usah ngisi bensin. Iya Banda. Nah, tanaman dimanapun banyak. Itulah kuda. Ya. Oleh karena itu para sahabat dulu yang berkuda juga sekaligus memanah, Masya Allah itu. Ya. Jadi main dua perasaan dia menunggang kuda, perasaan dia untuk lihai dalam memanah musuh. Ya. Jadi itu kuda. Jadi antum kalau yang
berani untuk berlatih kuda, monggo. Di Temboro ya. Itu hebat ya, Masya Allah. Tadi sambil berkuda sambil mana. Masya Allah. Kita lanjut. Manusia sangat ingkar ya. Adapun isi sumpah dijelaskan mulai pada ayat innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Rabb-nya ya. Jadi makna al-kanud adalah al-kafur, yaitu mengingkari nikmat Rabb-nya. Itu demikian kata Ibnu Abbas ya. Kemudian Hasan Al-Basri juga mengatakan manusia itu terus menghitung-hitung musibah, namun melupakan betapa banyak nikmat yang telah diterima Rabb-nya. Ya, Banda? Waduh, jangan yo biyen gak diapusi yo, duitku ngumpul akeh. Ah, misalnya. Oh, jangan yo tempene gak rugi biasa. Jadi itu Hasan Al-Basri mengatakan manusia itu terus menghitung-hitung musibah. Sakit 1 hari 2 hari, waduh. Geger sak dunia misalnya. Tapi kesehatan dia diberi sehat oleh Allah berhari-hari, berbulan-bulan, jarang menyebutkan bahwasanya atau jarang mensyukuri nikmat kesehatan yang diberikan kepadanya. Ya, iya Banda. Nah, seperti itu. Jadi manusia itu menghitung-hitung musibah, namun melupakan betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan. Ya, seperti itu. Waduh rugi yo, aduh sakit yo, aduh saya semacam-macam. Ya. Ya. Kemudian akan menyaksikan kekufurannya ya, dalam ayat selanjutnya disebutkan wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya ya. Jadi ada 2 tafsiran mengenai ayat di atas ya. Yang pertama, Allah akan menjadi saksi terhadap apa yang diperbuat manusia. Demikian dikatakan oleh Qatadah dan Sufyan Ats-Tsauri ya. Jadi maksudnya di sini adalah Allah akan membalas kekufuran manusia. Ya. Yang kedua, manusia akan menjadi saksi atas kekufuran mereka sendiri. Ya. Ini demikian pendapat Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi. Ya. Seperti itu. Kemudian bakhil karena cinta harta ya. Jadi ayat wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta ya. Khair atau kebaikan dalam ayat ini yang dimaksud adalah harta. Namun ada 2 pendapat ya. Pendapat dalam memaknakan ayat ini, yang pertama manusia sangat cinta pada harta, yang kedua manusia sangat pelit atau bakhil ya. Kedua makna di atas adalah makna yang sahih atau benar kata Ibnu Katsir. Kemudian zuhud pada dunia dan ingkar kehidupan akhirat ya. Jadi selanjutnya Allah memotivasi untuk zuhud dan ingat keluar gitu. Zuhud pada dunia dan ingat kehidupan akhirat. Jadi sesungguhnya selanjutnya Allah memotivasi untuk zuhud pada dunia dan bersemangat menggapai akhirat ya. Allah mengingatkan pula apa yang terjadi setelah alam dunia. Kita lihat dalam ayat afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di alam kubur, di dalam kubur, dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada ya. Jadi maksud ayat-ayat ini adalah tidakkah mereka tahu bagaimana keadaan mayit yang dibangkitkan dari alam kubur. Lalu disebutkan selanjutnya, tidakkah mereka tahu apa yang dikeluarkan dari dalam dada ya. Jadi maksudnya adalah sesuatu yang nanti akan ditampakkan dari dalam hatinya. Artinya segala rahasia apa yang tersembunyi dalam hati itu akan tampak ya. Seperti itu. Jadi oleh karena itu, supaya nampak bagus kelak, kita paksakan untuk beramal soleh ya. Paksa memang ya, kadang sholat loyo duha cuma 2 rakaat, paksa untuk 2, 4 rakaat, 6 rakaat sampai 8 rakaat, paksa. Baca ngaji setengah juz wis ngeliat, paksa sampai 1 juz, bisa bahkan bisa lebih. Jadi dipaksa. Ya. Apalagi berbuat kebaikan kok sedikit, paksa agar berbuat kebaikan banyak. Menuntut ilmu, majelis ilmu kok malas, paksa agar rajin menuntut ilmu atau majelis ilmu. Jadi semua ini kehidupan kita tuh dipaksa. Ya, kalau nggak dipaksa malah dikubur, malah disiksa. Itu yang berat.
ya di alam kubur disiksa, ya naudzubillah, apalagi di akhirat kelak dimasukkan ke dalam api neraka kalau tidak dipaksa dari sekarang. Artinya mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kayak semacam kalau tidak dipaksa bekerja, kira-kira dapat uang apa enggak? Ya enggak. Ya. Jadi dari pasar bekerjanya mulai pagi, ada yang mulai siang, ada yang mulai sore, ya seperti itu. Ada sekarang banyak YouTuber itu mulai malam sampai pagi, ya, seperti itu. Ada yang seperti itu, ya. Dan kalau jadi YouTuber yang bermanfaat, jangan sampai jadi YouTuber yang banyak melenakan anak-anak muda, anak-anak kecil, malah ikut dosa, ya, seperti itu. YouTuber yang bermanfaat itu ya banyak hal, ya, bisa lewat dakwah, bisa lewat makanan, ya, dan bisa lewat herbal, ya, yang banyak memberikan manfaat kepada manusia. Itu yang penting di sini. Kemudian Allah Maha mengetahui, ya, dalam akhir ayat tersebutkan inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka. Maksudnya kata Ibnu Katsir bahwa Allah mengetahui segala yang mereka perbuat dan akan membalasnya. Juga sama sekali Allah tidak berbuat zalim sedikit pun kepada manusia, ya. Jadi Syekh Asy'adi rahimahullah berkata, Allah mengetahui perbuatan hamba yang lahir dan batin, ya, yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah pun akan membalas perbuatan tersebut, ya. Jadi pengetahuan Allah di sini dimaksudkan untuk keadaan pada hari kiamat, ya. Jadi yang disembunyikan Allah tahu, yang ditampakkan pun Allah tahu. Jadi semuanya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tentang surat Al-Adiyat, ya. Jadi bahwasanya manusia itu yang pertama apa tadi? Kita disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita yang kedua apa? Manusia memang sangat ingkar, ya, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan manusia sendiri akan menyaksikan kekufurannya. Ketika lisan sudah nggak bisa ngomong, ya, tangan inilah dia akan ngomong mempersaksikan tentang amal perbuatan yang dilakukan manusia itu sendiri, ya, seperti itu. Makanya di Al-Quran disebutkan anis kurli wali daik, gitu kan oleh Allah. Bersyukurlah kepadamu, kata Allah, dan kepada siapa? Orang tuamu. Ya, termasuk yang dicanangkan pada hari ibu kan, ya. Hari ibu. Padahal hari ibu itu sebenarnya tiap hari apa setiap tahun? Setiap hari. Kelompok lari. Kelompok lari. Hari ibu itu tiap hari. Jadi bersyukurlah yang kita masih ada orang tuanya. Ya. Bersyukurlah kita yang orang tuanya lengkap. Andai kata salah satu sudah tiada, berarti jalan masuk surga kita tinggal satu itu, dalam arti surga pertengahan. Ya. Saya tadi membahas juga di Aisyah ini. Jadi ketika ibu kita sudah wafat, ya, contohnya yang wafat siapa? Ya ibu saya juga wafat. Untuk wafat sudah ya, ibu ya. Tinggal bapak ya. Sudah wafat juga. Semua juga. Oh iya. Wafat semua. Oh iya, tiga ya, masya Allah. Ya, saya ngikuti waktu itu. Masya Allah. Terus kita bingung jalan surga yang mana yang harus kita tempuh kalau sudah wafat semuanya. Ternyata ada salah satu yang bisa kita bakti, ya paham ya. Siapa? Ada yang tahu enggak? Ketika ibu wafat. Ayah. Ya sudah, ketika ayah wafat. Jalur ibu yang kita cari. Siapa? Saudara ibu. Betul. Saudara perempuannya ibu. Kalau nggak ada itu siapa, Ustaz? Kalau enggak ada. Kalau ayah kan Ada. temannya ya. Temannya ataupun juga bisa jadi paman-paman ya, misalnya. Kalau ibu itu kalau nggak ada. Enggak ada saudara laki perempuan enggak Wafat ada. semua sudah. Masya Allah. Allah sayang. Ya berarti menyambung silaturahim yang sedekat, yang paling dekat seperti itu, atau yang dicintai oleh beliau, ya. Karena berbuat baik atau sedekah kepada saudara yang paling dekat itu pahalanya lebih banyak.
Tapi memang di masyarakat kita banyak yang terjadi ya karena berebut harta sehingga dengan saudara kandungnya itu banyak yang berselisih ya, malah tidak senang ya. Malah bahkan di antara mereka ada yang saling membunuh dengan artian membunuh dalam pakai sihir ya, pakai weret-weret agar meninggal dunia. Alhamdulillah ya. Seperti itu. Jadi menurut syariatnya itu ketika seorang ibu meninggal dunia, bakti kita adalah kepada saudaranya ibu yang perempuan, itu jalurnya begitu. Kalau nggak ada yang paling dekat dengan itu siapa ya. Mungkin bule atau bude itu melahirkan anak, nah itu anaknya di situ. Orang tuanya nikah lagi. Maksudnya Iya maksudnya aku nggak paham. Kalau ibunya nggak ada terus bapaknya nikah lagi itu ibu sambung maksudnya ya. Ini tidak apa-apa, bisa berbakti ke situ. Karena perbuatan baik anak itu investasi pahala bagi orang tua. Sampai kan digambarkan begini, derajat orang tua yang sudah meninggal dunia itu naik. Karena apa? Dikarenakan istighfar anaknya, ya Banda. Jadi sebenarnya nggak sekedar istighfar, anaknya ngaji itu derajat naik, anaknya amal soleh derajat naik, anaknya beribadah derajat naik, anaknya sholat 5 waktu berjamaah derajat naik, anaknya bersedekah derajatnya orang tua juga naik, terus begitu. Walaupun tidak diingatkan untuk orang tua. Iya, otomatis. otomatis sebenarnya itu. Itu dia anaknya sih. Makanya itu dia Pikiran murung. motivasi anak. Iya bener itu. Maka semakin banyak anak itu semakin banyak yang mendoakan kalau dididik dengan baik. Seperti itu. Saya tadi kepo. Ya. Enggak kuno kan. Makanya dikatakan wa anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dulu, kemudian dan keluargamu dari api neraka. Nah, pernah ada gambaran kan, ada seorang ibu mengadukan tentang anaknya, wahai Syekh, anakku dibangunkan sulit, contohnya yang sulit biasa subuh ya, sulit tak bangun. Terus katakan begini, Bu, bagaimana kalau di rumah saya terjadi kebakaran? Apa dibiarkan? Oh, tak bangunkan, sebangun-bangunnya. Ya, lah begitulah Bu. Di neraka nanti anak itu akan dibakar yang nggak sholat. Seperti itu. Lantas bagaimana? Ya dipaksa. Nggak bisa disiram. Ada yang begitu seorang, tapi sudah jadi kiai sudah marhum beliau. Jadi dibangunkan nggak bangun. Mungkin diurapi apa pakai air nggak bangun. Masukkan kolam. Itu kadang disiram. Ada yang seperti itu. Ya. Masukkan dicekur di kolam. Ya. Saking nemennya gitu ya. Iya kali ngarep pelanggaran. Jadi begitu. Artinya apa? Mengajak keluarga ke akhirat itu memang harus diapakan? Dipaksakan. Nah, seperti itu. Harus dituntun dengan cara lemah-lembut, tidak bisa ya dipaksa. Jadi semuanya itu dipaksa supaya husnul khotimah. Ya. Jadi banyak orang yang sudah sakit yang kita temui itu mau melaksanakan ibadah dengan sempurna itu kesulitan. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu mencatat perbuatan dari niat pertamanya. Jadi misalnya sekarang rajin sholat, rajin berjamaah, tapi karena sakit nggak bisa jalan, nggak bisa jamaah, Allah masih menghitung dia sebagai orang yang berjamaah, begitu. Ya. Itu untuk menuju husnul khotimah itu begitu caranya. Jadi kita diatur dulu untuk supaya bisa beramal soleh. Ya. Insyaallah itu. Amal soleh itu tidak harus berat. Ada orang yang hanya menyediakan air di depan itu, apa itu pahalanya? Ada yang cerita nggak? Belum. Nah, entah dibubur baunya wangi atau bagaimana, cuma air. Ya. Ya. Kalau kita kan enak sekarang menyediakan air. Makanya pernah kan Rasulullah mengatakan, siapa yang membeli sumur ini dia masuk surga, ya enggak? Ya, lantaran air itu sangat apa? Diperlukan bagi kita sekalian. Ya. Jadi antum kemana-mana bawa air ngasih ini, antara nggak usah sewenang.
apalagi pas puasa. Ya. Apalagi waktu zuhur, Oh. waktu zuhur. Nah, yang sedekah itu udah harus berupa yang katakanlah yang mahal-mahal dah. Kita kemana-mana bawa kardus air ketika ada orang baca, ayo Pak minum Pak. Oh, sawenang. Dan pahalanya insya Allah banyak di situ. Gitu.